Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yons Prayoga yang paling ganteng sendiri. Aduh, masih bindeng aja ya. Oke, besok kita akan adanya non-vampire roll. Dan itu biasanya pergerakannya sangat kacau dan sedikit agak besar tentang volatilitasnya. Nah, apa yang akan kita bahas tentang kemungkinan besok? Ya, gambaran sedikit fundamental makronya seperti apa sih kemungkinan besok. Oke, kita akan membahas itu. Sekarang kita lihat Euro USD ya, pair sejuta umat. Ternyata masih sesuai dengan apa yang kita perhatikan dan masih slow-slow aja ya. Di waktu kemarin sebelumnya aku ngasih tahu fundamental makronya bahwa dia masih kuat turun, itu masih slow-slow saja dan masih ada di sekitar sini, walaupun sempat itu turun sedikit dalam dan naik lagi, tapi nggak terlalu berpengaruh kalau lihat di daily ya. Kita lihat makronya aja dulu. Oke, persiapan non-vampire roll ada 3 poin. AS diperkirakan telah menambahkan 550.000 pekerjaan baru di bulan November ya. Perkiraannya adalah menambahkan 550.000, berarti bagus. Oke, satu. Poin kedua. Kepala Federal Reserve AS Powell mengisyaratkan percepatan tapering. Nah, ini percepatan tapering. Kita harus memahami statement dari Kepala Federal Reserve ini gimana sih efek atau dampak yang terjadi di market. Jadi kalian sama-sama saling belajar ya. Kita sama-sama saling belajar, saling mengkoreksi. Jika memang kadang saya salah, tolong dikoreksi juga, jangan diam. Yang poin ketiga, rally dolar terhenti meskipun mata uang AS bertahan di dekat level tertinggi tahunan. Maksudnya adalah pergerakan kecepatan dolar mulai melemah. Biasanya sih menunggu sesuatu yang akan terjadi baru dia akan bergerak lagi, entah turun entah naik. Ya kemungkinan besarnya sih bisa naik lagi. Kayak gitu. Oke, lebih detailnya seperti ini. AS akan mengumumkan angka pekerjaan November pada Jumat atau besok tanggal 3 Desember. Negara ini diperkirakan telah menambahkan 550.000 pekerjaan baru pada November. Sementara tingkat pengangguran terlihat berkontraksi menjadi 4,5% dari 4,6%. Turun sedikit ya. Pengangguran turun sedikit hanya 0,1%, tapi itu ya lumayan bagus. Negara ini menambahkan 531.000 posisi pada bulan Oktober yang membawa jumlah total pekerjaan menjadi 148,3 juta, meninggalkan kekurangan 4,2 juta dibandingkan dengan tingkat pra-pandemi. Jadi lebih baik ya. Apa inflasi satu-satunya masalah? Nah, sekarang kita membahas masalah inflasi yang udah kita gaung-gaungkan dari kemarin tentang makroekonominya. Kembali pada bulan Oktober, Federal Reserve AS optimis tentang penciptaan lapangan kerja. Mencatat bahwa beberapa laporan yang lebih baik akan cukup untuk memicu pengurangan. Juga saat itu, inflasi yang lebih tinggi dianggap sementara. Nah, ini ada juga inflasi lebih tinggi kenapa sementara, itu adalah statement yang dibuat oleh kebijakan negara ya. Dan apa itu dampaknya? Coba kita cek aja. Kemarin sudah aku pernah ajarkan sedikit tentang fundamental, bagaimana sentimen pasar itu bekerja tentang statement seperti ini. Ya, dianggap sementara, inflasi. Coba kita cek di sentimen pasar sementara. Oke. Teori bahwa inflasi 2 bulan hanya sementara telah mendapatkan dorongan besar. Ini menandakan bahwa USD bearish. USD bearish kemarin sempat terjadi ya di area ini, USD bearish, di mana euronya yang meningkat karena ada statement tentang sementara inflasi yang sementara atau peningkatan inflasi yang sementara. Di sini sudah ada beberapa statement yang akan menggambarkan kemungkinan bearish atau bullish ya. Ada argumen bullish, ada argumen bearish atau statement bearish atau statement bullish. Jadi kalau teorinya itu teori bahwa inflasi 2021 atau teori 2022 nantinya itu bersifat sementara, mendorong inflasi tersebut akan menggerakkan pasar itu tuh ke arah bearish atau sedang keadaan bearish ya.
terjadi juga, ternyata dia itu mengatakan seperti itu. Nah, kita lanjut. Udah paham ya kalau ada statement seperti ini itu menandakan bahwa akan terjadinya bearish. Oke. Para pembuat kebijakan mengkhawatirkan tekanan harga meskipun tidak cukup untuk menahan diri dari mengumumkan pengurangan. Ketua Jerome Powell mengumumkan pada awal November bahwa FOMC akan mulai mengurangi laju pembelian aset Desember ini. Sepanjang November, kekhawatiran terkait inflasi meningkat, sementara varian virus corona yang baru ditemukan membuat Powell memperingatkan bahwa jenis Omicron dapat memperlambat pertumbuhan pekerjaan dan memperpanjang gangguan rantai pasokan. Ia juga mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pensiun kata sementara. Nah, ini juga ada kata kunci di mana pensiun kata sementara ini adalah kata kunci di mana kita memberhentikan kata-kata sementara. Ketika kita sudah tidak lagi membahas kata-kata sementara, menganggap bahwa statement atau argumen sementara ini, inflasi sementara, hanya sementara ini sudah dihapuskan. Maka ada gambaran baik tentang statement atau argumen dari Powell atau kebijakan negara bahwa akan berubah menjadi dari bearish menjadi bullish, ya. Tuh, karena sementaranya udah mau dibuang nih sama Powell. Oke, untuk menggambarkan inflasi dan membahas percepatan tapering. Nah, ini lagi mempercepat tapering. Kita lihat tapering, kita lihat statement tapering. Oke, tapering itu sangat banyak. Ada statement Fed akan pisahkan tapering dari kenaikan suku bunga. Federal Reserve sekarang lebih dekat dengan awal tapering. Terus ada ekonomi AS tumbuh cepat, percepatan tapering tampaknya lebih mungkin. Nah, ada tiga tapering. Tapi kita lihat apa yang dibahas oleh Powell. Menggambarkan inflasi dan membahas percepatan tapering. Nah, ketika percepatan tapering berarti memungkinkan ekonomi AS tumbuh cepat, mempercepat tapering tampaknya lebih mungkin. Oke. Terus Federal Reserve sekarang lebih dekat ke awal tapering. Itu termasuk. Berarti argumen ini adalah argumen atau statement tentang USD ini akan bullish. Statementnya akan bullish. Ini termasuk sentimen pasar yang biasanya dilihat oleh investor. Apa saja sih argumen yang dikeluarkan oleh kebijakan negara sehingga dia menentukan ketika argumennya seperti ini maka kemungkinan besarnya akan bearish, akan bullish kayak gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa yang pertama adalah kita menghapus kata-kata sementara untuk inflasi dan akan mempercepat tapering, sudah jelas, sudah pasti. Nah, jelas dan pasti itu berarti sangat-sangat probabilitasnya sangat besar, 95%. USD mengalami penguatan. Betul tidak? Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman sama-sama belajar ya. Aku jelasin dikit demi sedikit walaupun tidak sesuai tidak menggunakan materi. Contoh fundamental materi ini enggak. Tapi kita secara langsung realita saat ini yang kita sedang kerjakan atau realita pergerakan market pada saat ini. Jadi kalian sambil belajar sambil kalau bisa dicatat lah ya. Dicatat karena fundamental itu terlalu komplit dan terlalu banyak gimmick ya. Gimmick-gimmicknya terlalu banyak sehingga kita harus pandai-pandai untuk membaca argumen, kita harus pandai-pandai membaca data. Bukan hanya sekedar Forex Factory lagi merah, waktunya sell. Enggak, itu bukan fundamental. Itu hanya menebak data, menebak kecepatan dari fluktuasi pergerakan pasar. Kalau ini benar-benar fundamental makro. Oke, kita lanjut. Oke, kita udah dapat dua kunci di mana dia menghapuskan kata-kata sementara dan mempercepat tapering. Berarti menandakan USD akan menguat. Oke. Lanjut, penciptaan lapangan kerja dan masa depan yang meruncing. Tetapi apakah inflasi yang meroket cukup untuk bertindak? Seperti yang dikatakan, AS masih perlu memulihkan 4,2 juta posisi pekerjaan hanya untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi. Dengan optimis, target tersebut bisa tercapai pertengahan 2022. Asalkan ketidakpastian terkait varian virus corona Omicron bisa diatasi. Yang jelas kayaknya bisa diatasi karena sudah banyak universitas-universitas untuk menciptakan obat baru atau vaksin baru untuk varian virus corona yang baru ini ya. Aku yakin sangat cepat. Penciptaan lapangan kerja yang hangat ditambah dengan inflasi yang sangat tinggi dapat menempatkan The Fed di antara batu dan tempat yang sulit.
karena resiko mengambil dukungan sebuah non-farm payroll headline pembacaan 300K atau lebih rendah akan terdengar alarm. Maksudnya itu akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Selama tetap di atas 400.000, pembuat kebijakan akan dapat bertindak, kemungkinan reaksi pasar kayak gini. Jadi kalau di bawahnya 300.000 atau pembacaan 300 atau lebih rendah, itu bahaya. Kita harus benar-benar lihat pasar beneran. Tapi kalau di atas 400.000, mungkin the Fed masih bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Kemungkinan reaksi pasar, maaf ya suaraku agak terganggu ini karena dari kemarin udah 2 mingguan ini aku flu. Jadi suaraku jelek banget. Greenback telah mencapai tertinggi baru tahunan terhadap sebagian besar rival utama pada bulan November, dan pullback berikutnya terlihat korektif. Pada saat ini laporan ketenagakerjaan yang solid dapat memicu spekulasi bahwa Fed akan mengumumkan langkah-langkah baru segera minggu depan, sesuatu yang akan mendorong dolar lebih tinggi dan ekuitas lebih rendah. Namun perilaku imbal hasil tersuri AS akan sangat penting untuk arah pasar, terutama imbal hasil obligasi 10 tahun. Saat ini di sekitar 1,43%, pergerakan di atas 1,50%. Kemungkinan akan mendorong USD secara keseluruhan. Patut disebutkan bahwa Kanada juga akan merilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang dapat mengakibatkan USD Kanada awalnya naik turun tanpa arah yang jelas. Pounds dan Aussie adalah saingan terlemah dolar dan bisa jatuh ke posisi terendah baru 2021 karena imbal hasil yang lebih tinggi dan ekuitas yang lebih rendah. Jadi USD Kanada atau out USD intinya out ya, entah out apapun, dan USD Kanada biasanya kalau memang USD-nya sedang mengalami penguatan yang sangat kuat, itu mereka malah hancur ya. Terus abis itu begini, kita udah tahu kita punya beberapa poin di mana intinya kata-kata sementara sudah mau dihapuskan dan taperingnya, mempercepat tapering itu berarti USD-nya akan menguat. Kita akan belajar sedikit demi sedikit apa yang terjadi dan kita lihat dan konfirmasi tentang technical analisisnya. Kita udah punya gambaran bahwa USD-nya menguat dan sangat kuat ya. Tapi kita lihat dulu besok gimana. Mungkin ada spike naik dulu atau bagaimana, kita nggak sama-sama nggak tahu. Kita cuma tahu bahwa fundamental makro untuk jangka panjangnya itu USD menguat. Oke, sekarang kita lihat namanya, kita ini ya. Ini bisa kalian cari di FX Street itu sentimen ya. FX Street sentimen itu kalian bisa catat untuk memahami argumen-argumen apa aja yang bullish dan bearish ya. Pelan-pelan, kita pelajari pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi teknikal. Sekarang aku melihat TF daily, mungkin kecepatan tapi karena biar cepat update ya. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, kita lihat di situ 38,2 mereka atau euro USD sendiri tidak mampu untuk menembusnya dan dia main-main di bawah 38,2. Fibonacci 38,2 dan kita lihat pergerakannya juga sudah kemungkinan selesai dari sisi koreksinya. Mungkin bisa jadi besok waktu-waktunya dia akan start turun jauh ya. Start turun jauh itu kemungkinan besok. Penentuan, karena non-farm payroll biasanya penentuan untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan saat ini sedang slowly-nya pergerakan karena memang sama-sama semua orang menunggu. Tetapi ada yang unik. Uniknya di mana? Kalau kita lihat di H4 ya, kalau kita menggunakan namanya bisa dikatakan pattern ya, kita bisa lihat bahwa dia sedang mengalami pattern inverse flag yang kebalik ya, yang kemungkinan bisa menandakan bahwa yang terjadi adalah seperti ini. Agak susu karena memang agar kalian langsung cepat dapat informasinya. Takutnya ini membuat kalian resah ya. Dia naik turun, biasanya begitu, habis itu turun. Atau bisa jadi besok itu tidak dapat, dia naik lagi, dan bisa jadi ini adalah terakhir untuk naik ya. Bisa jadi ya. Jadi gini. Dah. Kalau ini udah kelar walaupun
kalau kita lihat daily itu terlihat price-nya memang kelihatan wow, dia sangat naik. Tetapi kalau lihat dari TF lebih besar, itu tidak ada yang memiliki power yang lebih tinggi ya. Apalagi kita menggunakan monthly. Itu baru dia powernya power turunnya, dan kita lihat bahwa jelas banget di sini ada rectangle. Rectangle ini menandakan bahwa sangat rectangle, sorry. Ada triangle. Triangle yang terlihat banget bahwa dia masih targetnya di bawah sini. Jadi dari sisi teknikal, dari sisi fundamental makro, kita sudah mempelajari, kita sudah memperhatikan informasi yang terjadi, argumen-argumen dari kebijakan moneter sebuah negara dan apa efek-efeknya, dan itu sangat sinkron sekali bahwa Euro USD juga masih turun banget gitu ya. Jadi itu yang bisa aku jadiin acuan, di mana Euro USD aku cari sell-nya saja, aku cari sell-nya saja. Tapi bukan berarti ketika kita udah mengetahui argumen, udah tahu tentang technical analisisnya, bukan berarti 100% itu pergerakan pasti bergerak seperti itu. Pasti ada beberapa persen kemungkinan gagalnya atau startnya itu di mana ada. Jadi nggak 100%, tapi kemungkinan besar karena kita sudah memfilter banyak sekali kemungkinan gagalnya, dan kita mencari probabilitas tertingginya bahwa Euro USD sedang mengalami penurunan. USD Kanada penurunan, out penurunan. Kita udah tahu kan tadi dari fundamental makronya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk malam ini. Jangan lupa dicatat-catat semua. Kalau yang penting-penting dicatat-catat semua. Terus kalian kalau mau sawer atau berikan saya kopi, dan saat ini mungkin nggak akan aku belikan kopi, tapi aku belikan obat aja untuk batukku. Kalau kalian ngesawer diriku di pojok kiri bawah, link pojok kiri bawah, itu kalian terserah mau sawer berapa, enggak juga nggak masalah. Kalau mau ikut broker yang aku gunakan di pojok kanan bawah, dan itu saya sangat mengapresiasi kalau kalian memang ingin mendukung channel ini lebih baik lagi, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan konten yang bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih baik untuk kalian belajar. Terima kasih, saya Hasan Braga. Happy trading dan happy investasi. Bye-bye.